Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga diberikan kesehatan. Kembali lagi bersama saya Pak Syafi dengan video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab 8 dengan materi iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Untuk elemen yang kita ambil yakni akidah. Dalam pertemuan hari ini, capaian pembelajarannya yaitu peserta didik memahami rukun iman dan hal-hal yang dapat meneguhkan iman. Dan untuk tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan makna iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala dengan beserta meyakini Nabi dan Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Yang pertama, pengertian Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nabi adalah seorang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu syariat, namun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya, akan tetapi mengamalkannya dalam diri sendiri. Sedangkan Rasul adalah seorang yang mendapatkan wahyu dari Allah dengan suatu syariat dan ia diperintahkan untuk menyampaikan dan mengamalkannya. Jadi perbedaannya di sini, Nabi ialah diberi wahyu dengan suatu syariat namun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Sedangkan Rasul seorang yang diberi wahyu dengan suatu syariat dan ia diperintahkan untuk menyampaikan dan mengamalkannya. Nah, untuk yang kedua, tugas para rasul. 1. Sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan meluruskan kembali ajaran tauhid yang sesat di kalangan kaumnya. Yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira. Maksudnya di sini hamba-hamba Allah yang taat kelak akan mendapatkan balasan di surga. Kemudian yang ketiga, sebagai peringatan bahwa manusia yang ingkar berbuat kejahatan, maksiat dan menganiaya akan mendapatkan balasan di neraka. Kemudian yang keempat, membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Yang ketiga yakni sifat-sifat Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sifat wajibnya yang pertama yakni sidik. Sidik yaitu benar. Nabi dan Rasul selalu berjujur dalam perkataan dan perbuatan. Kemudian yang kedua amanah. Amanah di sini yang dimaksud dapat dipercaya. Nabi dan Rasul selalu menjalankan amanah atau tugas dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, tabligh. Tabligh di sini artinya menyampaikan. Nabi dan Rasul menyampaikan wahyu kepada umat manusia tanpa menambah sedikit perkataannya. Kemudian yang terakhir, fatonah, cerdas. Maksudnya di sini Nabi dan Rasul diberi kecerdasan yang sangat luar biasa untuk memahami wahyu dan menyelesaikan permasalahan umat manusia. Jadi kesimpulannya, seorang dikatakan beriman apabila hatinya menerima dan meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala, mengikrarkannya dengan membaca 2 kalimat syahadat dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka yang dimaksud dengan iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah membenarkan bahwa Allah memiliki Nabi dan Rasul yang sengaja dipilih untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Cukup di sini materi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.